Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas sesuatu yang menarik mengenai perpecahan di Vito. Ya, Vito itu pecah. Menurut saya, kita lihat saja ya. Kan boleh dong saya analisa dan memberikan pendapat saya. Hancurnya sih sudah berkeping-keping. Tidak akan kembali seperti yang semula. Ya. Tapi untuk lebih jelasnya, kita lihat bagaimana perseteruan dua direktur, yang satu CEO, satu lagi direktur operasional. CEO-nya Pak Salim Jatimama, yang satu lagi direktur operasional Pak Ilyas. Nah, mereka lagi bertempur lah, sebut saja begitu ya, dan saling tuduh ya. Nah, ini menarik, oke. Nah, kita lihat saja ya. Oke, di sini kalau Anda lihat di Facebook, di grup Vito Indonesia, ada seorang namanya Ian. Ian bilang, Pak Salim versus Pak Ilyas. Pak Salim adalah CEO-nya atau direktur utama Vito, Pak Ilyas adalah direktur operasional. Berebut posisi dirut dan pemilik modal. Lucu juga ya, berebut posisi dirut ya. Bagaimana direbut ya, kalau posisi itu yang sudah ada di akte itu ya itu gitu ya, kecuali mereka ada RUPS ya, memecat yang lama, oke, itu baru. Ya mungkin lagi proses berebut gitu ya, RUPS-nya belum. Kemudian ini nanya apa ngeledek, saya nggak tahu ya. Ayo member, ikut kubu yang mana? Oke, karena kalau ikut kubu Pak Salim berjanji Vito akan tetap diteruskan. Sedangkan kalau ikut Pak Ilyas, itu berubah sistemnya. Oke, itu dulu ya, nanti kita lihat detailnya. Kemudian masih di grup Vito Indonesia ada seorang namanya Rangkut Matahun. Dia share sebuah link konten YouTube yang judulnya "Uang Member Vito Digelapkan". Si Salim akhirnya muncul, itu judulnya ya kan. Kalau di thumbnailnya kita lihat itu kayaknya gemes gitu ya. Kita telah ditipu Pak Salim, kata Ilyas. Ya, Ilyas itu yang di tengah itu, Pak Salim yang di kanan, yang kacamata. Nah, yang sebelah kiri itu ketua fans support system dari Vito, Pak Syarifuddin, atau mungkin yang singkatnya orang sering sebut Arif, ya. Nah, kemudian kalau lihat dari thumbnailnya lucu ini, Pak Salim Jatimama bilang hoax, bohong itu, bohong. Nah, kemudian Pak Salim malah bilang yang bermasalah ya bukan saya gitu ya. Nanti kita dengarkan lagi lah videonya sekali lagi ya. Di situ ada tulisan di bawahnya klarifikasi Salim Jatimama. Kemudian ada pertanyaan, siapa gelapkan duit member Vito? Nah, kalau gitu siapa dong? Salim Jatimama atau Ilyas? Kan ini berseteru nih. Oke? Menarik ya. Kemudian masih di grup Vito Indonesia di Facebook, seseorang bernama Andi Kasep. Ya, dia sepertinya memberikan berita kepada Ibu Eni, leader Vito di Jateng. Saya nggak ngerti nih kenapa dia taruhnya di Facebook. Mungkin dia sekaligus mau kasih tahu Ibu Eni, leader Vito di Jawa Tengah ini juga mau memberitahu pada umum. Kita baca ya. Assalamualaikum, katanya. Saya akan coba bagi info terupdate tentang bisnis kita ini, yaitu Vito. Ada yang sudah dapat info dan banyak yang belum dapat infonya sama sekali. Jadi, saya akan coba share di sini, kata Andi. Sejak berdiri, bisnis ini bernama Vito di bawah perusahaan PT Sukses Indo Network Digital. Ini ada tanda bintang-bintang, ini sepertinya message dari WA di copy ke sini lah. Oke lah ya. Pemilik bisnis ini, ownernya Pak Salim Jatimama, pemilik media 55 TV, Berita 55, dan lain-lain. Ini kata Andi Kasep. Kemudian, akan tetapi,
Sejak bulan Agustus, Pak Owner, pemilik bisnis ini membawa kabur. Itu ada bintang-bintang samping kiri kanan kabur. Kalau di WA akan muncul sebagai tulisan yang boldface yang ditebalkan. Membawa kabur uang member. Beliau sudah tidak pernah muncul di kantor sejak 17 Agustus 2021. Alhasil, iklan yang dijanjikan klik iklan berbayar itu tidak ada. Ya kan? Tapi diumumkannya perlu maintenance 3 bulan sampai Desember. Kemudian, dan uang member berupa produk dan bonus mingguan dan bulanan belum dibayarkan. Ini sengaja saya paparkan semua sehingga tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Karena info ini sudah tersebar di seluruh grup dan sudah banyak video dan sudah banyak juga video yang beredar di YouTube. Nanti saya kasih lihat videonya. Kemudian, dan doa-doa dan harapan kita semua tetap ada. Sampai sekarang bisnis ini masih ada. Udah nggak ada coy. Lagi maintenance coy. Sampai 1 Desember. Itu pun kalau bener 1 Desember comeback ya kan. Belum comeback. Jadi nggak ada. Kemudian beliau memperjuangkan bisnis kita. Ya let's see lah ya. Kita lihat saja. Dengan segala upaya, ide-ide terus dilakukan. Akhirnya beliau mengambil alih bisnis ini. Mungkin maksudnya di sini nggak jelas ya. Ini mungkin maksudnya yang Pak Elias ya. Bisnis yang banyak sekali orang-orang menaruh harapan di sini. Menarik. Komisaris dan CEO yang sesungguhnya adalah Pak Elias. Nah ini konyol. Begini loh ya. Sebuah perusahaan ya. Kalau didirikan ada akta perusahaan. Ada di situ. Kita nggak usah bilang ini deh. Nggak usah bilang soal saham ya, nanti juga sahamnya dipermasalahkan. Komisaris dan CEO, ini orang nggak ngerti bikin berita. Yang komisaris sama CEO itu dua posisi berbeda. Ini beritanya juga ngaco menurut saya. Nggak bisa yang namanya komisaris dan CEO yang sesungguhnya adalah Pak Elias. Nggak bisa, Pak Elias komisaris apa CEO? Nggak bisa, komisaris dan juga CEO nggak ada di perusahaan yang seperti itu. Nah, kemudian CEO yang terdaftar di akta notaris siapa? Oke. Kalau ntar kita lihat video-video berikutnya, kita akan tahu bahwa yang tercatat di akta notaris sepertinya Pak Salim Jatimama. Jadi ini berita juga agak ngaco menurut saya. Oke? Jadi dikatakan si komisaris dan CEO yang sesungguhnya adalah Pak Elias yang lebih dikenal sebagai direktur operasional. Pertanyaannya, kenapa selama ini mau ngaku sebagai direktur operasional? Mestinya dari awal bilang dong, oh saya jangan dibilang direktur operasional dong, sebut saya CEO. Padahal dari awal kan Salim Jatimama. Nah ini udahlah, urusan dia perang gitu ya. Oke, beliau sampai saat ini masih berproses untuk menyiapkan tempat baru yang lebih baik untuk mitra-mitra semua katanya ya. Karena kantornya di Garapena dikosongkan oleh Pak Salim Jatimama. Pak Salim Jatimama tidak ke kantor itu lagi. Nanti kita lihatlah videonya ya, video sebelumnya udah saya tayangkan juga. Nanti kita lihat lagi ya, dipindahkan ke perumahan. Alhamdulillah beliau rela ngutang sana sini demi semua member yang sudah join. Jadi seakan-akan dia mengumumkan Pak Elias ini yang sebelumnya dikenal sebagai direktur operasional ya, rela ngutang sana sini untuk member yang sudah join. Ya kita lihat saja ya. Padahal Pak Owner yang mengambil uang member, tetapi beliau tetap bertanggung jawab katanya. Alhamdulillah produk sudah mulai kembali tersalurkan dan bonus-bonus sudah dibayarkan. I don't know ya. Ada yang bertanya, kenapa klik iklan maintenance sampai bulan Desember begitu lama? Nah, inilah semua cerita di balik drama uang member yang diambil itu, yang mereka tuduhkan diambil oleh Pak Salim Jatimama. Oke? Nah itu, ya, beritanya begitu. Nah, oleh karena itu, mari kita dengarkan sekali lagi, walaupun di video sebelumnya sudah saya putarkan. Ini menarik, kita dengarkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Apa kabarnya semua para member Vito dimanapun berada? Saya Salim Jatimama, owner sekaligus direktur utama PT Sukses Indo Network Digital atau dikenal dengan sebutan Vito. Adanya informasi bahwa Vito akan bubar, saya nyatakan tidak ada yang bisa membubarkan. Keberadaan Vito saat ini masih utuh.
hanya ada beberapa indikasi penyimpangan keuangan perusahaan baik itu internal maupun manajemen yang saat ini sedang kami telah. Saya sebagai owner sekaligus pemegang saham terbesar di PT Sukses Indo Network Digital atau dikenal dengan nama Vito, juga akan memindahkan kantor operasional Vito dari Gedung Gerahapena Makassar ke Jalan Pengayoman, Perumahan Bougainville A4 Makassar. Nah, kalau kita lihat di sini Pak Salim Jatimama akhirnya muncul kan, dia memberikan klarifikasi bahwa dia adalah CEO sekaligus pemegang saham terbesar. Nah, ini yang nanti kita lihat video berikutnya yang dibantah gitu ya, dari kubu yang satu lagi gitu ya. Dan dia bilang masih solid kok, tidak bubar, tidak ada yang bisa membubarkan gitu ya, masih utuh, masih solid, begitu ceritanya. Padahal di kubu yang sebelah bilang dia bawa kabur uang member ya kan. Kantornya kita pindahkan kok. Ya kan, bukan bubar, kira-kira begitu. Saya pindahkan dari Gerahapena ke perumahan di Jalan Lempuyangan gitu, ya kan. Dan dia mengakui ada masalah keuangan, ada masalah di manajemen dia, lagi dia telaah gitu. Berarti kan dari Pak Salim, dari sisi Pak Salim menyatakan ada nih masalah keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Siapa? Nggak tahu, ya. Tapi nanti kita lihat video dari sisi satunya lagi yang menjelaskan soal uangnya itu gimana, dan ini menarik. Oke. Jadi itu video dari Pak Salim Jatimama ketika dia pertama kali muncul keluar. Nah, sekarang kita lihat lagi sebuah video yang menurut saya menarik. Klarifikasi dari Pak Syarifuddin, Ketua FANS. FANS itu singkatannya saya nggak ingat. Singkatnya adalah support system. Pokoknya suatu kumpulan orang atau organisasi lah yang mensupport sistemnya Vito. Kalau di YouTube tuh kira-kira kayak kumpulan leader lah gitu ya, yang membantu operasinya FANS, operasinya Vito, namanya FANS. Namanya Pak Syarifuddin, atau kalau singkat sering disebut Arif kalau tidak salah. Kemudian dia muncul memberikan klarifikasi juga gitu ya. Nah, klarifikasinya ini kalau saya lihat menarik juga ini. Nah ya kan, jadi tidak ada salahnya kalau kita dengarkan. Saya Arifuddin, Ketua Support System Vito FANS, akan memberikan klarifikasi terhadap video yang beredar yang telah dibuat oleh Bapak Direktur Utama PT Sukses Indo Network Digital, Bapak Haji Salim Jatimama. Melalui klarifikasi ini saya harapkan nantinya pada seluruh member di seluruh Indonesia memahami kondisi yang terjadi di Vito, bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Salim Jatimama sebagai Direktur Utama sekaligus owner, bahwa secara hukum sampai hari ini beliau masih tetap sebagai Direktur Utama PT Sukses Indo Network Digital dan sebagai owner di PT tersebut. Namun secara de facto mulai tanggal 17 Agustus 2021 beliau tidak pernah masuk kantor lagi di Gerahapena. Sehingga dengan kejadian itu wajar kalau member dan kami pengurus FANS meragukan kepemimpinan beliau, di mana selama meninggalkan gedung Gerahapena banyak hal yang terjadi di manajemen, terutama pembayaran bonus yang sering tersendat dan dibayarkan ketika kami mendesak beliau. Kemudian juga tentang pengiriman produk kepada member dan stokis-stokis di seluruh Indonesia terhambat akibat keterlambatan beliau membayar ekspedisi PT Pos Indonesia. Olehnya itu, melalui klarifikasi ini saya nyatakan bahwa Bapak Salim Jatimama kalau masih mengaku sebagai owner atau Direktur Utama PT Sukses Indo Network Digital, kami di pengurus FANS berharap itikat baik beliau
untuk bertemu dan menyelesaikan semua permasalahan internal antara direktur operasional dan direktur utama. Dan kami dari pengurus fans bersedia untuk memediasi beliau untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, tadi kita sudah dengarkan Ketua Fans Pak Syarifuddin, atau singkatnya sering disebut Pak Arif gitu ya, menyatakan bahwa betul secara hukum Pak Salim Jatimama adalah CEO gitu ya. Tapi tadi Anda dengar sendiri bahwa mulai 17 Agustus Pak Salim Jatimama itu sudah tidak ngantor lagi di kantor Geraha Pena. Ya kan? Jadi dia dan teman-teman meragukan kepimpinan Salim Jatimama. Dia juga mengeluhkan tadi kan pembayaran bonus tersendat sampai di Uber baru dibayar, itu pun tidak semua, kira-kira begitu. Pengiriman produk-produk ke member-member dan stokis terlambat, ya kan? Akibat keterlambatan Pak Salim Jatimama membayar ekspedisi. Menarik ya? Menarik. Nah, kemudian Pak Syarifuddin ini sebagai ketua fans mengatakan, kalau masih mengaku CEO, ya, dia bersedia menjadi mediator antara Pak Salim Jatimama dan Pak Elias, ya, yang tanda kutip tadi bertempur berseteru gitu ya, mau mendamaikan atau gimana gitu ya, ya mengambil inisiatif itu, ya. Jadi dengan kata lain, dia minta kesediaan Pak Salim Jatimama untuk tampil, bukan hanya memberikan klarifikasi di video, dan dia bersedia menjadi penengah. Kira-kira begitu yang saya bisa lihat dari videonya. Kemudian ada lagi video yang menarik, tapi mohon maaf video ini agak jelek gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita dengarkan ya videonya ini. Nah, di video ini Pak Arif itu berbicara melalui Telegram gitu ya. Kan ada grup Telegram, kita bisa kayak conference call gitu ya. Nah, Pak Arif ini atau Syarifuddin ini berbicara kepada para member dan leader-leader. Nah, mari kita dengarkan. Di perjalanan ini saya menggandeng seorang teman ya, Bapak Salim Jatimama selaku direktur utama di perusahaan PT Sukses Indonesia Retail. Tetapi apa yang saya katakan itu tidak sesuai, dan saya sangat merasa kecewa. Bahkan beliau juga bawa narasi bahwa selaku owner, direktur utama, pemegang saham tertinggi PT Sukses Indonesia Retail, sampai ya mohon maaf teman-teman, sampai cacing dalam perutku pun ketawa mendengar dari statement dari Pak Salim Jatimama selaku yang mengatakan saham tertinggi dan betul itu tidak dana rekening perusahaan, itu semua oleh Pak Salim Jatimama selaku direktur utama. Dari buku rekening perusahaan, kartu ATM dan token itu dipegang oleh Bapak Salim Jatimama. Ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena kepercayaan saya berikan kepada beliau ini cukup sangat besar lah. Tetapi kepercayaan itu tidak dihargai, atau mungkin ya kalau saya mengatakan kepercayaan itu dikhianati. Nah, di sini kalau Anda dengar tadi Pak Arif atau Pak Syarifuddin, ketua fans tadi yang di videonya kita lihat pakai masker, mengatakan bahwa di awalnya Vito itu menggandeng Pak Salim Jatimama dijadikan CEO gitu ya. Tapi di perjalanannya mereka kecewa gitu ya dengan kepemimpinan Pak Salim Jatimama. Dia juga katanya dia dan direksi yang lainnya ketawa katanya ketika Pak Salim Jatimama membuat video ngaku-ngaku pemegang saham tertinggi, atau dengan kata lain menurutnya dia itu nggak benar. Ya kalau CEO iyalah, karena dia di akta notaris tercatat sebagai CEO, tapi yang ditertawakan oleh mereka adalah pemegang saham tertinggi, itu kira-kira nggak benar katanya ya. Inilah perselisihannya. Kemudian dikatakan rekening perusahaan, buku rekening, ATM dan token dipegang oleh Pak Salim Jatimama. Saya bingung juga ya, perusahaan dia sebagai presiden direktur, tapi buku rekening,
ATM, kartu ATM sama token yang untuk transfer uang gitu ya. Masa dipegang oleh presiden direktur? Kan harusnya ada direktur operasional atau direktur keuangan. Cuman inilah yang menjadi masalah tidak terbayarnya bonus. Nah, di sini kan dibantah ya bahwa seakan-akan mereka bilang yang bermasalah keuangan ya Pak Salim karena semua rekeningnya dipegang sama Pak Salim, bukannya mereka, kira-kira begitu. Mari kita dengarkan lanjutannya lagi. Masalah untuk perusahaan baru kita akan kembangkan, misalnya ini sudah berproses dan sudah berjalan teman-teman. Tetapi saya mau semuanya ini kita istilahnya berjalan tanpa meninggalkan dosa. Jadi saya akan masalah dulu di Vito, lalu kita baru start lagi. Jangan sampai akan ada narasi beredar di luar sana bahwa yang satu saja belum, kita pindah lagi yang satu. Jadi kita tuntaskan dulu. Dan untuk marketing plan, insya Allah nanti kita akan umumkan tentang marketing plan. Sekarang masa proses pekat untuk marketing plan, teman. Alhamdulillah. Jadi saya selaku komisaris PT Sukses Indonetor Digital dan presiden direktur memohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan dan kurang profesionalnya pengelolaan di manajemen perusahaan kami. Mungkin itu yang saya sampaikan, teman-teman. Insya Allah nanti setelah meluncur produk marketing plan, kita akan adakan meeting Zoom, dan insya Allah saya akan roadshow di beberapa daerah dan para leader. Alhamdulillah. Mungkin itu dari saya. Nah, di sini kalau Anda dengar si Pak Syarifuddin atau ketua fans tadi yang di sini disebut Pak Arief menyatakan sedang membuat perusahaan baru, tapi dia mau menyelesaikan dulu nih masalah yang di Vito. Cuman yang saya anehnya dia sebut sebagai komisaris dan presiden direktur. Maksudnya apa nih? Komisaris dan presiden direktur di Vito atau di perusahaan baru? Kalau di Vito kan dia sudah bilang secara de facto memang di akta itu kan Pak Salim Jatimama. Mungkin maksudnya Pak Arief ini dia sekarang sebagai komisaris dan presiden direktur di perusahaan yang baru, yang katanya mau menggandeng MNC atau yang di luaran ceritanya MNC yang mendekati mereka. Kita lihat saja ya. Dia juga bilang dia mohon maaf atas kurang profesionalnya manajemen Vito selama ini, gitu ya. Kemudian nanti di perusahaan baru marketing plan-nya sedang disusun. Nanti setelah susun dia akan umumkan. Jadi dia mohon kesabaran dan terima kasih atas dukungan ya, dukungan para teman-teman di Vito yang selama ini gitu ya. Dia akan selesaikan masalah di Vito, kemudian bikin perusahaan baru dengan marketing plan baru. Jadi dengan kata lain saya simpulkan Vito ini pecah. Yang satu tetap Vito di bawah Pak Salim Jatimama, penyelesaiannya gimana nggak tahu gitu ya. Tapi di satu sisi mau bikin perusahaan baru, tetapi di sini bilang mau bertanggung jawab, bingung gitu. Berarti hebat dong. Dia bikin perusahaan baru tapi tetap bertanggung jawab atas kejadian Vito yang lalu. Nah, Pak Salim Jatimama nerusin Vito yang sudah diselesaikan. Enak dong Pak Salim Jatimama. Tapi whatever itu bukan urusan saya. Urusan mereka yang sedang bertengkar. Oke, saya cuma menyampaikan ya, klarifikasi si A dan klarifikasi si B. Anda yang nilai sendiri. Oke? Demikian saja video saya kali ini. Semoga mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.